Halo sobat horor semua, jumpa lagi dengan saya Apit Nurholik Channel. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri dan horor yang berjudul Gamelan Setan. Sebelum menuju ke ceritanya, jangan lupa siapkan segelas kopi dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Selamat mendengarkan. Welcome. Ning nong ning kung, ning nong ning kung. Suara bertabuhan itu seolah-olah akrab dengan telinga Udin. Tapi entah dari mana asalnya, pada saat Udin berkunjung ke rumah sepupunya Darminto di pedesaan yang cukup jauh dari jalan raya. Sudah 5 hari ini Udin tinggal di rumah Darminto yang sederhana, namun hangat dengan keramahannya, dan dia tinggal sendirian di sana karena telah yatim piatu, dan pekerjaannya pun hanyalah sebagai petani sederhana. Secara umum, desa tempat Darminto ini termasuk desa yang damai meskipun terkesan sangat apa adanya. Tetapi ada yang aneh semenjak Udin datang ke rumah Darminto 5 hari yang lalu. Setiap malam desa ini selalu menjadi seperti desa mati. Nyaris tidak ada kehidupan, dan entah mengapa penduduk selalu mengunci pintu rapat-rapat dan hanya menghidupkan lampu tempel. Udin sendiri juga heran mengapa Darminto pun melakukan hal yang sama, menutup pintu rapat-rapat setelah maghrib dan hanya menghidupkan lampu tempel. Memang sudah lumrah jika desa Darminto ini belum dialiri listrik. Namun mengapa hanya satu lampu saja yang dihidupkan, dan itu pun hanya di ruangan tamu dan harus dimatikan pada saat tidur. Kenapa desa ini setiap habis maghrib seolah seperti desa mati? Tanya Udin suatu pagi saat menikmati sarapan berupa nasi tiwul dan sayur lodeh pedas. Darminto yang tinggal sendiri karena belum menikah ini pun hanya menggelengkan kepala. Demi melihat Darminto yang demikian, Udin makin penasaran dengan apa yang terjadi. Semua kejadian lebih-lebih setelah 2 malam terakhir, Udin selalu mendengar suara gamelan yang sayup-sayup terdengar. "Tok, kamu itu bagaimana? Wong, aku ini sepupumu, masa kamu gak mau ngasih tahu apa yang terjadi di desa ini?" ucap Udin. Udin semakin penasaran, sementara Darminto hanya menunduk sambil meneruskan makannya. Udin sudah mencoba bertanya-tanya kepada penduduk pula, namun jawabannya pun sama. Mereka seolah enggan menjawab. Bahkan di muka mereka Udin dapat membaca
adanya kecemasan dan keresahan. "Jangan, Den, nanti saya bisa celaka. Nyuwun ngapunten, saya tidak bisa cerita, maaf, saya harus ke desa sebelah." "Jangan saya, Mas, bukan waktu yang tepat, Mas, untuk cerita." Begitulah jawaban mereka saat Udin tanya. Bahkan ada yang langsung masuk ke rumahnya saat Udin tanya soal itu. Mengapa setiap habis maghrib mereka langsung menutup pintu, dan kenapa suara gamelan itu terdengar? Ning nong ning kung, ning nong ning kung. Suara gamelan itu lagi-lagi terdengar terbawa hembusan angin. Padahal setahu Udin tidak ada warga desa yang mengadakan pesta, apalagi pesta perkawinan. Udin ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun saat Udin hendak beranjak keluar dari rumah, Darminto buru-buru mencegah Udin. "Din, jangan keluar, nanti kamu bisa celaka," cegah Darminto. "Apanya yang celaka, Tok?" Udin malah bertanya. Udin benar-benar dicengkram rasa penasaran, dan puncaknya pada malam kelima itu. "Sudah, pokoknya kamu jangan sekali-kali keluar." Darminto berusaha mengalihkan pembicaraan. Udin justru jengkel karena setiap pertanyaan Udin selama tinggal di rumah Darminto selalu dibiarkan menggantung. Suara gamelan itu masih membahana, terbawa hembusan angin malam. Dan memang benar, bulu kuduk Udin merinding. Namun karena rasa penasaran si Udin kian membuncah, dan Udin benar-benar harus tahu apa yang terjadi di desa itu, maka Udin justru marah kepada Darminto. "Tok, kenapa kamu selalu mengucapkan kalimat yang sama? Habis sudah kesabaranku." Darminto hanya terdiam, namun demi melihat sikapnya, Udin justru makin marah. Setiap Udin bertanya, kenapa suara gamelan itu ada? "Mengapa kamu malah melarangku? Aku juga berhak tahu apa yang terjadi," kutuk Udin tumpahkan semua kesalahannya. Darminto duduk diam, matanya menerawang ke arah luar. Meski jendelanya tertutup rapat, suara gamelan yang Udin dengar sayup-sayup itu rasanya kian keras, dan suaranya malah kian menyeramkan. "Tok, tolong jelaskan apa yang sebenarnya terjadi di sini." Udin mendesak Darminto agar segera menjelaskannya. "Sudah lelah aku mendapat jawaban yang sama setiap hari. Malah pernah aku diusir dari rumah Paktiran gara-gara menanyakan soal gamelan misterius tersebut." Darminto masih diam seribu bahasa. Matanya seolah-olah memelas menatap Udin. Udin mendekat pada Darminto dan berkata, "Sudahlah, Tok. Kalau kamu tidak mau bicara, biar aku sendiri yang cari jawabannya. Aku sudah putus asa dan ingin jawabannya segera." Suara gamelan itu masih terdengar hingga menjelang dini hari. Udin tidak dapat tidur karena suara itu seolah-olah menggelitik alam bawah sadarnya.
Ini harus segera diselesaikan sebelum aku mati penasaran karenanya. Udin menunggu saat malam kembali menjelang. Saat suara gamelan itu kembali berkumandang, diam-diam Udin keluar dari rumah Darminto. Tepat pukul 9 malam, Udin buka pintu perlahan-lahan agar Darminto tidak terbangun. Udin sangat penasaran dengan suara gamelan yang melantunkan Kebo Giro itu. Mengapa hampir setiap malam gamelan itu terdengar? Semenjak Udin datang ke kampung itu, Udin berjalan berjingkat ke arah luar rumah. Suasana terasa sangat mencekam, nyaris tidak ada penerangan dan hanya pijar lampu tempel yang berkerlap-kerlip di sepanjang jalan kampung itu. Dan menurut Pak Cimbrong, sejak seminggu sebelum kedatangan Udin ke kampung itu, suara gamelan itu selalu terdengar seolah menjadi teror yang tak berujung bagi para penduduk yang sebelumnya hidup damai. Angin berhembus perlahan membawa hawa dingin yang mencengkram. Sementara Udin sendiri berusaha mempertajam pendengaran. Udin ingin tahu dari mana asal suara gamelan itu. Langit tidak berbintang, kadangkala suara lolongan serigala membahana, seolah-olah memberikan kengerian dan kesedihan. Udin sendiri sebenarnya merinding, takut, sekaligus penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di kampung itu. Udin harus tahu dari mana gamelan itu berasal. Tekadnya dalam hati demi mengalahkan rasa takut yang sebenarnya perlahan merajai jiwa Udin. Udin tutup pintu rumah Darminto dengan sangat berhati-hati, senyap tanpa kehidupan. Bahkan suara jangkrik pun tak terdengar sama sekali. Udin sondongkan badannya untuk mencari arah suaranya. "Aha, itu dia," seru Udin dalam hati. Suara hatinya mengatakan bahwa bunyi gamelan itu berasal dari bukit di sebelah kampung. Udin rapatkan jaketnya dan dengan berlari kecil, Udin menuju bukit yang oleh warga di sana disebut Bukit Kalancaka. Semakin Udin dekati, suara gamelan itu seolah menjauh dan menjauh. Udin makin penasaran dengan hal tersebut. Namun Udin tetap mengikuti arah angin di mana suara Kebo Giro tadi berasal. Nada demi nada yang terlantun pun sebenarnya indah, melambangkan prosesi agungnya suatu pernikahan adat Jawa. Akan tetapi karena terdengar di malam hari, sementara tak ada satu warga pun yang mengadakan perhelatan, serta kampung tadi termasuk jauh dari kampung tetangganya yang memerlukan waktu 2 jam berjalan kaki, maka suasana angker itulah yang merajalela. Kemungkinan waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam, manakala Udin tanpa terasa sudah sampai ke kaki Bukit Kalancaka. Bukit itu nampak angker dengan batu-batu cadasnya yang tersembul di antara rimbunya hutan. Kata penduduk setempat,
Tak seorang pun yang berani menginjakkan kaki ke bukit itu, bahkan di siang hari. Udin perhatikan bukit Kalancaka yang sebenarnya sangat indah. Namun Udin tidak begitu memperhatikannya karena lebih tertuju pada suara gamelan yang makin lama makin jelas. Jantungnya tiba-tiba berdetak dengan keras saat langkahnya makin mendekati sumber suara gamelan. Keringat dingin pun mulai bercucuran, gemetar, dan matanya yang berusaha meraba gelap takut tentu. Tak terpungkiri cemas, tidak kurang. Apa yang ada di depan sana? Penasaran makin tebal. Udin berusaha mematikan rasa takut dan cemas itu. Udin sudah bertekad untuk mengetahui apa yang terjadi di Bukit Kalancaka itu. Ning nong ning kong, ning nong ning kong. Suara itu kian membahana, membedah dan mengobrak-abrik sanubari Udin. Sebenarnya apa yang terjadi? Langkahnya makin mendekati sumber suara, seolah terjadi suatu keramaian yang luar biasa. Tiba-tiba Udin mendengar suara-suara manusia yang mendekat. Bergegas Udin bersembunyi di balik semak belukar. Sementara langkah-langkah manusia tadi semakin jelas. Ternyata mereka adalah sosok seperti manusia yang memakai busana seolah hendak ke pesta perkawinan. Ada 4 orang yang masing-masing membawa seperti bungkusan. Entah apa isinya. Udin sendiri berusaha makin mendekat. Seiring dengan suara gamelan yang seolah mengejek Udin untuk segera menemukan dirinya. Udin buntuti ke-4 orang yang semuanya laki-laki itu hingga harus menapaki terjalnya jalan bukit yang hanya berupa jalan tikus berbatu. Suara gamelan itu kian membiusnya. Udin terus berjalan hingga tiba-tiba di suatu titik, tepatnya di sebuah tempat lapang yang terdiri dari padang rumput. Udin melihat sudah begitu banyak orang di sana. Mereka melihat semua ke Udin, namun seolah tidak memperdulikannya. Sementara gamelan itu semakin mendekat. Saat Udin menoleh ke arah kerumunan, Udin melihat sekelompok orang yang memainkan gamelan. Namun yang aneh, hampir semuanya berwajah mengerikan. Udin nyaris saja berteriak kalau tidak ingat dengan apa pesan kakeknya sebelum pergi. Jika engkau hendak pergi ke suatu tempat yang tak dikenal, janganlah bersuara. Sebagian besar pemainnya mirip tuyul dengan bibirnya yang terbalik. Ada yang memegang gong, kempul, tonang, kenong, gender, peking, selentem, bahkan rebab juga. Semuanya memainkan tembang Kebo Giro yang makin Udin hafal nadanya. Tiba-tiba terdengar suara dalam bahasa Jawa yang kurang lebih berbunyi, rombongan pengantin telah tiba. Udin sekejap menoleh, sudah ada rombongan besar pengantin dengan busana Jawa yang lengkap.
Sang pengantin perempuan memakai pakaian solo basahan yang anggun dengan bunga melati lengkap menghiasi sanggulnya serta cunduk mentul yang mempermanis penampilannya. Tetapi pada saat Udin melihat pengantin prianya, Udin seketika terhenyak jantungnya serasa hendak lepas dari pembuluh besar pernafasannya. Darminto, tidak, mungkin jangan dia. Pengantin pria tadi berwajah mirip Darminto. Namun dia pucat, tatapannya kosong. Sekilas Darminto menatap ke arah Udin. Kosong dan sedih, itu yang Udin tangkap dari tatapan Darminto. Tidak mungkin wajahnya seperti Darminto. Udin bergegas berlari meninggalkan arak-arakan pengantin tadi. Namun suara gamelan itu seolah terus mengejar Udin. Tanpa peduli Udin berlari ke arah mana, Udin turuni bukit Kalancaka hingga berguling-guling. Udin terluka, tapi Udin terus saja berlari. Dia toleh ke belakang, arak-arakan pengantin itu seperti mengejar Udin. Wajah mereka terlihat berdarah-darah dan matanya yang keluar. Bahkan ada yang menjelma menjadi sosok kuntilanak yang terus mengejar kemanapun Udin lari. Arak-arakan itu semakin ketat menempel di belakang Udin, seolah-olah hendak menerkam Udin. Udin semakin ketakutan, nafasnya kian tersenggal-senggal. Suara gamelan Kebogiro itu tiba-tiba berimbalan dengan suara lolongan serigala dan cekikikan yang sangat meloloskan sukma. Udin terus berlari dan terus berlari hingga tiba-tiba Udin tersandung batu dan terhempas ke jurang yang dalam. Udin hanya bisa terpekik. Badan Udin melayang seolah layangan yang lepas tak berdaya. "Nak, bangun!" Sebentuk suara membangunkan Udin. Udin terhenyak ketika sepasang tangan mengguncang-guncang tubuh Udin. Udin seolah terbangun dari mimpi ketika Udin lihat Pak Jimbrong yang membangunkan Udin. Badan Udin terasa sakit-sakit. Udin ternyata tergeletak di tegalan. "Kenapa tidur di situ, Nak?" tanya Pak Jimbrong. Udin berusaha bangun, namun sakit sekali sehingga dia memapah Udin. Udin tersadar kalau masih ada di kaki bukit Kalancaka. Pak Jimbrong masih terus memapah Udin hingga sampai di sebuah danau. Mereka berdua pun duduk di sana, sementara Udin masih teringat soal tadi malam, di mana Udin melihat arak-arakan pengantin dan mana pengantin prianya adalah Darminto sepupunya. Dan Udin berlari menghindari kejaran para anggota arak-arakan hingga Udin terjatuh ke dalam jurang yang ternyata adalah tegalan sawah yang masih basah. Pak Jimbrong tiba-tiba memapah Udin keluar dari danau. "Din, kamu harus cepat-cepat pulang ke rumah Darminto," ucap Pak Jimbrong. "Kenapa, Pak?" Udin justru malah bingung dengan sikapnya.
Seperti ketakutan, Pak Jimbrong tanpa bicara lagi langsung mengajak Udin ke rumahnya. Sesampainya di sana sudah banyak orang yang berkumpul di rumah Darminto. Ada yang melafalkan ayat-ayat suci, namun ada juga yang terheran-heran. Udin bergegas masuk ke dalam rumah meski kakinya terpincang-pincang. Perasaan Udin mulai berkata bila ada sesuatu yang terjadi pada diri Darminto. Oh, jangan-jangan Tuhan, jangan dia. Udin semakin cemas. Udin tak peduli lagi orang-orang yang duduk bersila sambil menghadap sesuatu yang ditutupi kain batik. Udin tidak sabar lagi untuk membuka kain penutup jenazah itu demi melihat Darminto. Udin berteriak sejadi-jadinya. Di hadapan Udin kini tertampang jasad Darminto yang membelalak dengan tangan sedikit mengangkat ke atas, kaku dan tidak bisa digerakkan lagi. Mulutnya juga menganga, sementara orang-orang banyak yang berbisik-bisik mengenai sebab kematiannya. Udin menangis sejadi-jadinya. Apa ini yang Udin temui di Bukit Kalancaka? Kenapa Darminto sampai jadi korban? Apa yang dia lakukan sehingga nyawanya hilang begitu saja? Apakah dia meminta pesugihan di sana? Apakah gamelan gaib itu menjadi pertanda akan adanya kematian? Entahlah, Udin bingung. Tiba-tiba telinga Udin mendengar suara lirih gamelan itu lagi, seolah-olah mengantar kepergian Darminto. Udin limbung dan dunia menjadi gelap. Ning nong ning kong, ning nong ning kong. Dan demikianlah cerita horor kali ini. Semoga dapat membuat sobat horor semua merinding. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya dengan cerita yang berbeda dan seru. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.